Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Dwi Saputro dari kelas 1A dari Prodi D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang alat pelindung diri, gunaan, fungsi, dan jenis-jenis alat pelindung diri yang sering digunakan oleh pekerja pada umumnya, dan pasal-pasal mengenai alat pelindung diri tersebut. Ya, ini adalah pengertian dari alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa, engineering, dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Namun, pakaian alat pelindung diri bukanlah pengganti dari kedua usaha tersebut. Ini adalah hierarki pengendalian potensi bahaya K3. Yang pertama, pengendalian teknis, engineering control, eliminasi, subtensi, isolasi, perubahan proses, ventilasi, pengendalian administrasi, pengurangan waktu kerja, rotasi atau mutasi alat pelindung diri. Selanjutnya yaitu metode penentuan alat pelindung diri. Yang pertama, melalui pengamatan operasi, proses, dan jenis material yang dipakai. Yang kedua, telaah data-data kecelakaan dan penyakit. Yang ketiga, belajar dari pengalaman industri sejenisnya. Yang keempat, bila ada perubahan proses, mesin, dan material. Yang kelima, peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apa sih kriteria alat pelindung diri? Proses penggunaan alat pelindung diri harus memenuhi kriteria. Yang pertama, hasil telah diidentifikasi. Yang kedua, alat pelindung diri yang dipakai sesuai dengan hasil yang dituju. Yang ketiga, adanya bukti bahwa alat pelindung diri dipatuhi penggunaannya. Selanjutnya ada dasar hukum. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yang pertama Pasal 3 Ayat 1 butir F, dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat untuk memberikan alat pelindung diri. Yang kedua, Pasal 9 Ayat 1 butir C, berbunyi pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang alat pelindung diri. Yang ketiga, Pasal 12 butir H, berbunyi dengan peraturan perundang-undangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai alat pelindung diri. Yang keempat, Pasal 14 butir C, berbunyi pengurus diwajibkan menyediakan alat pelindung diri secara cuma-cuma. Permekertas nomor per 01 garis miring Men garis miring 1181. Pasal 4 ayat 3 menyebutkan kewajiban pengurus menyediakan alat pelindung diri dan wajib bagi tenaga kerja
untuk menggunakannya untuk pencegahan penyakit berbahaya akibat kerja. Permakertas nomor per 03/Men 1982 pasal 2 butir 1 menyebutkan memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pembelian alat pelindung diri dan perilaku dan gizi serta menyelenggarakan makanan di tempat kerja. Permakertas nomor per 03/Men 1986 pasal 2 ayat 2 menyebutkan tenaga kerja yang mengolah pestisida harus memakai alat pelindung diri yang berupa pakaian kerja, sepatu larsa tinggi, sarung tangan, kacamata pelindung, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi dirinya sendiri. Yang pertama, alat pelindung kepala. Yang kedua, alat pelindung muka dan mata. Yang ketiga, alat pelindung telinga, alat pelindung pernafasan, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, dan pakaian pelindung, serta safety belt. Yang pertama ada alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala ada beberapa jenis. Yang pertama ada topi pelindung, safety helmet, melindungi kepala dari benda keras, pukulan, dan benturan atau terjatuh dan terkena arus listrik. Yang kedua ada tutup kepala, melindungi kepala dari kebakaran, korosif, uap-uap, panas, atau dingin. Yang ketiga ada hat atau cap, melindungi kepala dari kotoran, debu, atau tangkapan mesin-mesin berputar. Yang pertama ada topi pengaman untuk penggunaan yang bersifat umum dan pengaman dari tegangan listrik yang terbatas. Yang kedua ada terhadap tegangan listrik terbatas. Yang ketiga, tanpa perlindungan terhadap tenaga listrik biasanya terbuat dari logam. Yang ketiga, yang keempat Yang keempat, yang digunakan untuk pemadam kebakaran. Selanjutnya ada manfaat dari topi ataupun tundung. Yang pertama, untuk melindungi kepala dari kejatuhan benda kerja yang keras. Yang kedua, dari zat-zat kimia berbahaya. Yang ketiga, dari iklim yang berubah-ubah. Yang keempat, dari bahaya api seperti yang dipakai pemadam kebakaran itu untuk melindungi kepala dari panas dan percikan api. Selanjutnya ada alat pelindung diri respirator dan kacamata. Kacamata ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, mudah dikenakan. Kedua, cocok untuk kasus berisiko kecil dan menengah. Alat pelindung diri muka dan mata. Yang pertama ada face shield. Fungsi melindungi muka dan mata dari lemparan benda kecil, lemparan benda-benda panas, pengaruh cahaya, dan pengaruh radiasi. Ini adalah bahan pembuatan alat pelindung muka dan mata, yaitu face shield. Yang pertama, gelas atau kaca atau plastik. Yang kedua, gelas ditimpa secara panas, bila pecah tak menimbulkan bagian-bagian yang tajam. Yang ketiga, gelas dengan laminasi aluminium dan lain-lain. Yang keempat,
Yang terbaik adalah jenis gelas yang ditimpa secara panas karena bila pecah tak menimbulkan bagian-bagian yang tajam. Bila dipasang, frame tak mudah lepas. Yang kelima, dari plastik atau beberapa jenis tergantung bahan dasar seperti selus asetat dan karbonat dan lain-lain. Selanjutnya ada alat pelindung telinga. Alat pelindung telinga ada beberapa jenis. Yang pertama ada sumbat telinga atau earplug, berfungsi untuk mengurangi intensitas suara 10-5 desibel. Yang kedua ada tutup telinga atau earmuff, berfungsi untuk mengurangi intensitas suara 20-30 desibel. Jenis dari alat pelindung telinga yang pertama ada sumbat telinga atau earplug. Sumbat telinga atau earplug yang baik adalah menahan frekuensi tertentu saja, sedangkan frekuensi untuk bicara seperti biasanya tak terganggu. Kelemahan dari sumbat telinga tidak tepat ukurannya dengan lubang telinga pemakai. Kadang-kadang lubang telinga kanan tak sama dengan lubang yang kiri. Bahan dari sumbat telinga yang pertama ada karet, plastik keras, plastik yang lunak, lilin, dan kapas. Yang disenangi adalah jenis sumbat telinga karet, plastik lunak karena bisa menyesuaikan bentuk dengan lubang telinga. Daya atuensi dari sumbat telinga 25-30 desibel. Adapun kebocoran yang mengurangi atuensi 15 desibel. Ini ada sumbat telinga, beberapa sumbat telinga dari lilin. Dari bahan lilin murni dilapisi kertas kapas. Kelemahan dari sumbat telinga lilin. Yang pertama, kurang nyaman, lekas kotor. Dari kapas biasanya ada atuensi paling kecil antara 2-12 desibel. Yang kedua yaitu ada tutup telinga. Tutup telinga ini ada beberapa jenis. Keunggulan dari tutup telinga yaitu yang pertama atuensinya pada frekuensi 2800 sampai 4000 Hz sampai 42 desibel, 35-45 desibel. Untuk frekuensi biasanya 25-30 desibel. Untuk keadaan khusus dapat dikombinasikan antara tutup telinga dan sumbat telinga sehingga dapat atuensinya yang lebih tinggi, tapi tak lebih dari 50 desibel karena hantaran suara melalui tulang masih ada. Selanjutnya ada safety belt. Safety belt ini berguna untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh. Biasanya digunakan pada pekerjaan konstruksi dan memanjat serta tempat tertutup atau boiler. Harus dapat menahan beban sebesar 80 kg. Ini ada jenis-jenis safety belt. Yang pertama ada penggantung unifilar, penggantung berbentuk O, gabungan penggantung unifilar dan bentuk O, penunjang dada atau chest harness, penunjang dada dan punggung, chest with harness, penunjang seluruh tubuh, full body harness. Selanjutnya ada manajemen alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung diri dibuat untuk membatasi hazard lingkungan. Yang kedua, jangan membeli alat pelindung diri yang tidak layak digunakan dan tidak berstandar SNI. Yang ketiga, adanya hazard awareness dan pelatihan. Yang keempat, adanya SOP penggunaan alat pelindung diri. Yang kelima, alat pelindung diri yang dibeli telah melalui seleksi kebutuhan jenis pekerjaan tersebut. Ya, selanjutnya ada perkembangan alat pelindung diri.
Yang pertama, teknologi alat pelindung diri berkembang pesat pada alat pelindung diri terhadap bahaya fisik dan kimia. Yang kedua, namun kurang berkembang pada alat pelindung diri terhadap bahaya biologi. Kelemahan alat pelindung diri, kemampuan perlindungan yang tak sempurna karena memakai alat pelindung diri yang kurang tepat, cara pemakaian alat pelindung diri yang salah, alat pelindung tak memenuhi persyaratan standar. Alat pelindung diri yang sangat sensitif terhadap perubahan tertentu. Alat pelindung diri yang mempunyai masa kerja tertentu, seperti kanister, filter, dan penyerap atau cartridge. Ya, ini lanjutan dari perkembangan alat pelindung diri. Alat pelindung diri dapat menularkan penyakit bila dipakai berganti-ganti. Mengapa alat pelindung diri tidak sering dipakai? Karena rendahnya kesadaran pekerja terhadap keselamatan kerja dianggap mengurangi feminitas, terbatasnya faktor stimulan pemimpin, karena tidak enak atau kurang nyaman. Ya, ini adalah gambar dari pekerja yang memakai alat pelindung diri dengan sesuai standar yang ditetapkan oleh Kemenkertas. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.